mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami rindu bukan hanya setia mendengarkan firman-Mu, namun juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Khususnya bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini, kami mau belajar apa yang perlu kami lakukan sesuai dengan kerinduan-Mu. Kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Minggu yang lalu kita bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia ya merayakan hari kemerdekaan negara kita tercinta ya. Oleh karena itu tema pada malam hari ini adalah doa bagi bangsa dan negara. Nah, kita doa bagi bangsa dan negara diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Paulus menulis surat kepada Timotius, seorang anak rohaninya yang memang akhirnya sudah menjadi seorang pemimpin, seorang gembala ya yang menggembalakan sebuah jemaat. Dan di pasal kedua ini Rasul Paulus menasehati sehubungan dengan doa jemaat. Ya, siapa yang perlu didoakan? Mengapa kita perlu mendoakan? Bagaimana kita mendoakan? Ya, mari kita membaca dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Ya, mari kita membaca secara silih berganti ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu, nanti saudara-saudara sekalian akan membaca di ayat berikutnya secara bergantian. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, di ayat pertama kita tertulis di situ ya, dengan pertanyaan bagaimana kita berdoa ya. Di ayat pertama itu tentang bagaimana kita berdoa. Yaitu tertulis kita menaikkan permohonan, menaikkan doa syafaat, dan juga ucapan syukur. Ya. Lalu siapa yang kita perlu doakan? Semua orang ya. Tetapi Rasul Paulus menulis lebih spesifik lagi di ayat kedua, yaitu untuk raja-raja, untuk semua pembesar, ya maksudnya untuk orang-orang yang mempunyai otoritas, orang-orang yang mempunyai kuasa di dalam pemerintahan, di dalam negara, ya. Lalu mengapa kita harus mendoakan mereka? Di ayat kedua, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan lebih jauh lagi di ayat keempat dikatakan agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu nasihat Rasul Paulus ya. Dan menariknya saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius dan jemaatnya, pada waktu itu kerajaan Romawi berkuasa ya dengan Nero rajanya. Ya, saudara pasti tahu ya siapa Raja Nero yang sangat kejam. Khususnya sangat kejam terhadap orang Kristen ya, orang-orang yang percaya ya pada waktu itu. Ya, Raja Nero memerintahkan untuk menangkap banyak sekali orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka dibunuh atau
ada yang dijadikan santapan binatang buas dan itu menjadi sebuah tontonan ya yang menarik ya. Ada yang dibakar hidup-hidup untuk menerangi taman-taman Raja Nero. Ada yang dikuliti dan lain sebagainya. Sangat-sangat tidak manusiawi ya Raja Nero pada waktu itu. Nah, saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka ketakutan, mereka pasti takut dan merasa benci ya dengan Raja Nero yang sangat kejam itu. Tetapi Rasul Paulus menasehatkan untuk mendoakan raja-raja, mendoakan pembesar-pembesar ya. Bayangkan ya, orang Kristen pada waktu itu diberi nasihat, diminta untuk mendoakan Raja Nero yang kejam itu supaya apa? Supaya raja-raja, pembesar-pembesar juga menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan. Nah, saudara, bagaimana dengan keadaan kita di Indonesia? Kapan terakhir kali saudara mendoakan bangsa dan negara secara spesifik, secara khusus dalam doa pribadi saudara? Kapan terakhir kali, saudara? Saudara, kita tahu banyak orang yang duduk di dalam pemerintahan di negara kita ini melakukan hal yang tidak terpuji ya, melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Banyak dari mereka yang ketangkap KPK karena korupsi. Ya, banyak dari mereka juga yang tidak melakukan perannya begitu ya di daerah-daerah ya. Sama juga ya, mereka tidak ada dana ya yang seharusnya diberikan untuk pembangunan di daerah tetapi mereka tidak melakukannya, mereka tidak membangunnya, tidak tahu uangnya untuk apa ya, pasti untuk kebutuhan yang lain ya, seharusnya untuk rakyat tetapi tidak diperlakukan untuk rakyat. Dan bahkan mereka tidak malu-malu untuk memposting ya di sosmed apa yang mereka kerjakan di luar negeri, pelesiran ya, membeli barang-barang yang bermerek dan mahal pastinya ya. Dan kita tahu ada beberapa pejabat pemerintahan yang melakukan ketidakadilan, bahkan melakukan kekejaman bagi rakyat jelata. Saudara, itu adalah potret juga pemerintah, potret dari pemimpin kita, pemimpin di negara kita ini. Walaupun tidak semuanya, saudara ya, ada juga ya beberapa yang kita tahu sangat-sangat bertanggung jawab, sangat-sangat baik melakukan tanggung jawab mereka. Saudara, namun seburuk-buruknya pemerintahan kita, seburuk-buruknya pemimpin kita di negara ini, firman Tuhan menuliskan di sini bukan hanya untuk Timotius dan jemaatnya, tetapi juga untuk orang Kristen di abad ini, yaitu doakanlah mereka. Doakanlah mereka, ya. Di dalam bahasa Inggris ditulis sebagai first of all, artinya sesuatu yang harus diutamakan, sesuatu yang harus dilakukan, ya, bukan optional. Ya, harus mendoakan mereka. Yaitu pertama harus menaikkan permohonan yang tadi ya di ayat pertama. Menaikkan permohonan agar Tuhan menguasai hati, pikiran, ya, tindakan para pemimpin kita sehingga mereka mempunyai hati yang mengasihi bangsa dan negara ini. Agar mereka dapat memegang amanah yang sudah diberikan pada mereka. Lalu kedua, kita menaikkan doa syafaat. Ya, doa syafaat artinya kita mewakili orang lain untuk mendoakan mereka. Jadi ya, kita sebagai perwakilan dari orang itu untuk mendoakan mereka. Dalam hal ini kita mendoakan bangsa, negara kita ya, pemimpin-pemimpin dan aparat-aparat yang ada yang mempunyai otoritas di pemerintahan kita ya. Mungkin kita bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Mendoakan bangsa kita supaya bangsa kita mengalami keadilan ya. Gereja-gereja di Indonesia dimanapun mereka berada, kita perlu mendoakan. Mendoakan juga mungkin saat ini udara ya, polusi yang sangat mencemari kota Jakarta dan juga Jabodetabek ya, sekitarnya juga mengalami hal itu. Kita mendoakan juga agar pemerintah dapat mengantisipasi dan melakukan tindakan-tindakan misalnya seperti itu, saudara ya. Lalu ketiga adalah menaikkan ucapan syukur.
gitu ya. Nah saudara, pernahkah kita bersyukur atas negara kita ini? Kemajuan-kemajuan yang signifikan yang terjadi di negara kita ya. Bapak Jokowi sebagai presiden kita bersama dengan para menterinya bekerja keras membangun jembatan, infrastruktur ya, bahkan ada banyak sekali beberapa bandara yang modern yang sudah dibangun ya. Di kota Kediri itu sangat kecil saudara ya. Itu pun sudah ada bandara ya, bandara yang sangat modern dan bagus gitu ya. Ada LRT, MRT, baru bahkan pasokan pangan yang sangat mencukupi. Saudara, di beberapa negara mereka pasokan atau persediaan makanan, air bersih sudah mulai agak menipis ya. Tetapi kita bersyukur karena kita di Indonesia masih bisa membeli apa yang kita butuhkan dengan harga yang wajar ya saudara. Cuaca, nah memang cuaca kemarau sangat panas ya. Beberapa bulan yang lalu di negara Iran meliburkan semua warganya ya supaya tinggal di rumah, tidak perlu sekolah, tidak perlu bekerja karena cuaca yang sangat-sangat ekstrim panasnya. Tapi kita bersyukur di Indonesia, walaupun panas kita masih bisa menikmati mendung ya sedikit ya. Kadang hujan sedikit sebentar ya, tapi kita masih bisa melewatinya dengan nyaman. Pembangunan IKN dalam proses yang sangat kondusif dan sangat banyak sekali yang bisa kita ucapkan syukur bagi bangsa dan negara kita ini saudara. Nah saudara, pertanyaan yang lain adalah mengapa kita harus mendoakan mereka? Mengapa kita harus mendoakan bangsa, negara dan pemerintah dan pembesar dan orang-orang yang berotoritas dalam pemerintahan kita? Di ayat 2 ya, tertulis agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan ya. Saudara, negara kita memang negara yang berdasarkan Pancasila ya, seharusnya bisa membebaskan warga negaranya untuk menganut agama apa saja yang mereka anut. Tetapi banyak kasus-kasus di mana saudara-saudara kita misalnya sedang beribadah ya, tiba-tiba di stop ya, tidak boleh beribadah gitu ya. Kasus-kasus di mana sangat sulit untuk mendapatkan izin membangun tempat-tempat ibadah yang bukan yang mayoritas ya saudara ya. Dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini kita butuh pemerintahan yang mempunyai otoritas, yang mempunyai kekuasaan, yang memberikan undang-undang ya, menentukan sikap keadilan ya bagi kita. Sehingga kita bisa tenang, bisa aman, kita bisa beribadah di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus mendoakan mereka. Dan hal lain yang Tuhan ingin kita mendoakan mereka ya adalah di ayat keempat, yaitu ditulis supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang saudara, jadi termasuk pemerintah kita pasti ya yang sudah melakukan korupsi ya, bertriliun-triliun yang merugikan merugikan bangsa dan negara kita sangat besar ya, termasuk para pemimpin yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi kita perlu mendoakan mereka supaya mereka juga mendapat anugerah Tuhan, menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan. Karena apa saudara? Itulah yang baik di ayat ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi saudara, sewaktu kita berdoa bagi pemerintah kita, berdoa bagi mereka yang berada di pemerintahan yang mempunyai otoritas, kita bukan hanya berdoa supaya mereka mengasihi bangsa negara kita ini, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, tetapi kita juga harus mendoakan mereka agar mereka diselamatkan saudara, agar mereka juga menerima anugerah dan kasih Tuhan itu. Kenapa saudara? Itulah yang baik.
Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Lalu bagaimana caranya? Apa mungkin satu hari tim misi ya dengan Musa pergi ke istana negara, ya di sana lalu memberitakan Injil gitu ya? Kayaknya itu tidak mungkin ya. Saudara, saya sering bertanya kepada anak-anak muda ya yang baru saja datang ke gereja kita ini ya, karena mereka mau pelayanan gitu ya dalam hal ibadah yang sehubungan dengan ibadah. Jadi saya bertanya 2 pertanyaan saya. Pertama, siapa yang ngajak kalian ke sini? Kedua, kenapa kalian memutuskan untuk datang ke gereja GKI Karawaci ini? Tidak ada yang menjawab karena saya diajak sama si A, si B, si C, enggak ada. Jadi mereka searching di Google, oh ada di gereja apa ya di dekat-dekat sini gitu ya. Ada juga yang mereka sudah coba di gereja A, gereja B, gereja C, ya akhirnya mereka coba juga di gereja GKI Karawaci ini dan mereka merasa lebih nyaman begitu. Ada juga yang mereka merasa mungkin karena denominasinya sama jadi mereka ke sini. Saya pernah ini kan jawabannya sangat menarik, jadi saya sangat selalu ingat. Jadi waktu saya pelayanan di Mangga Besar, saya juga sering menanyakan hal itu dengan 2 pertanyaan ya kepada anak-anak muda itu ya. Kenapa? Siapa yang ajak mereka? Kenapa mereka mau datang ibadah di gereja? Jawabannya sangat menarik. Karena bel di gereja, saudara. Jadi di Mangga Besar itu ada bel yang sangat besar. Jadi bel itu akan berdentang sebelum ibadah dimulai. Jadi hanya berdentang di setting gitu ya, cuma hari Minggu saja, 3 kali. Jadi sebelum ibadah dimulai. Dan hanya karena mendengar bel itu, mereka mempunyai kerinduan untuk datang beribadah. Sampai hari ini mereka sangat setia beribadah dan bahkan melayani dan sudah menikah di gereja itu. Saudara, intinya saudara, poinnya, Tuhan bisa memakai berbagai macam cara supaya seseorang bisa mendengarkan Injil, mendengarkan kabar keselamatan dan menerima anugerah Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Kita mungkin tidak bisa merencanakan bagaimana supaya pemerintah ya, para menteri itu bisa mendengarkan kabar keselamatan. Kita hanya berdoa. Pasti Tuhan bisa memakai 1000 macam cara di luar akal kita. Sehingga mereka satu hari nanti, mereka menerima anugerah Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dan menerima keselamatan. Dan itu adalah yang Tuhan inginkan. Itu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Mari kita setia mendoakan bangsa dan negara kita. Mendoakan para pemimpin kita, ya, bukan hanya supaya mereka melakukan tugas mereka dengan baik, bukan hanya supaya mereka bertanggung jawab, tetapi supaya yang lebih inti lagi, supaya mereka pun diselamatkan, agar jiwa mereka pun selamat, sama seperti Tuhan sudah menarik kita dan menjadikan kita anaknya sehingga kita pun diselamatkan. Bukankah seharusnya itu menjadi kerinduan kita juga bagi mereka? Saudara, mendoakan para pemimpin bangsa bukan hanya supaya mereka mengasihi bangsa dan negara ini, namun agar mereka pun diselamatkan. Adalah hal yang berkenan kepada Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Biarlah itu menjadi poin yang bisa kita bawa pulang pada malam hari ini dan kita mulai mendoakan mereka secara rutin setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau memelihara bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Selama 78 tahun Engkau tidak pernah berhenti mengasihi negeri ini. Walau banyak kejahatan, kecurangan, tindakan yang bertentangan dengan firman-Mu yang dilakukan oleh bangsa ini, yang dilakukan oleh pemimpin negara ini. Namun kami diingatkan untuk selalu mendoakan mereka,
agar mereka diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil-Mu dan menerima anugerah dan keselamatan yang Engkau ingin terjadi dalam hidup mereka. Tolong kami untuk terus dapat mendoakan. Tolong kami untuk Kau beri hikmat untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.